Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Islamiyah dengan NIM 2005011011026. Di sini saya akan mereview jurnal dengan topik kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Artikel yang saya review yakni mengenai pengangguran. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan jurnal yang saya review ini. Yang pertama tentang judulnya, yakni Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. Nama jurnalnya yakni Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, volume dan halaman volume 2 nomor 2 tahun yakni Oktober 2014. Dan jurnal ini termasuk ke dalam Sinta 2. Penulis yakni Dharma Rika Suara Marinda, SSPD, MSI. Reviewer Diniatul Islamiyah dan tanggal review yakni 3 Juni 2022. Yang pertama, saya akan mereview tentang abstrak. Jurnal yang berjudul Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta berisi mengenai hubungan antara pengangguran terhadap kemiskinan yang ada di DKI Jakarta yang muncul karena lambatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja yang sangat banyak. Penulis menganalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan gambaran mengenai hasil penelitian yang didapatkan penulis. Abstrak yang disajikan penulis hanya menggunakan satu bahasa, yakni bahasa Inggris. Secara keseluruhan, isi dari abstrak ini mudah dipahami dan langsung menuju topik yang akan dibahas oleh penulis. Baik, selanjutnya ke pendahuluan. Sebelum kita membahas ke pokok permasalahan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya mengambil tema dampak pengangguran terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Saya mengambil tema ini karena pengangguran termasuk ke dalam ekonomi makro. Kenapa pengangguran bisa disebut ekonomi makro? Karena jika suatu negara pertumbuhan penganggurannya tinggi, maka akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan pada GNP atau Gross National Product dan juga pendapatan per kapita pada suatu negara. Di sini saya akan mereview dari keseluruhan paragraf, yakni yang pertama pada paragraf pertama. Penulis menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap meningkat, akan tetapi masih lambat. Perhatian terfokus hanya pada pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Keduanya sangat penting, akan tetapi sangat sulit jika diwujudkan dalam waktu bersamaan karena akan mengorbankan yang lain. Maksudnya di sini jika pertumbuhan dan distribusi pendapatan dilakukan secara bersamaan, maka hal itu mustahil. Karena jika dilakukan secara bersamaan harus mengorbankan salah satu dari pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Untuk paragraf selanjutnya, jurnal ini menjelaskan mengenai peran pemerintah yang terus berganti, diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Mengapa hanya di DKI Jakarta? Karena penulis membatasi masalahnya hanya pada DKI Jakarta. Di DKI Jakarta, penulis menjelaskan kebijakan yang diambil pemerintah DKI Jakarta masih saja ada pro dan kontra. Contohnya, pedagang kaki lima dilarang berjualan di trotoar. Untuk yang pro, pastinya para pedagang sangat suka berjualan di trotoar karena pembeli sangat mudah membeli dagangan sembari jalan. Untuk yang kontra, mereka berpikir pedagang yang berjualan di trotoar dapat mengganggu pejalan kaki karena seharusnya trotoar digunakan untuk berjalan kaki, bukan untuk berjualan. Paragraf ketiga, penulis menjelaskan masalah ekonomi ini bukan hanya pro dan kontra, akan tetapi siapa yang pantas melakukan pembangunan ekonomi? Penulis berpendapat bahwa kelas kaya lah yang pantas melakukan pembangunan ekonomi dengan baik karena kelas kaya juga berpengalaman dengan dunia ekonomi. Akan tetapi dapat memungkinkan ketimpangan terhadap rakyat miskin. Jika rakyat miskin yang memegang pembangunan ekonomi, maka dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi. Paragraf selanjutnya, penulis membahas mengenai pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product dan gejala bertambahnya pengangguran.
Di sini, penulis mengatakan pengangguran terbuka lebih baik daripada seseorang yang telah bekerja akan tetapi tetap miskin. Menurut saya, lebih baik seseorang yang telah bekerja akan tetapi masih miskin daripada pengangguran. Karena seseorang yang telah bekerja akan tetapi masih miskin, mereka telah berusaha melakukan sesuatu akan tetapi belum cukup mendapatkan apa yang ia kerjakan. Daripada pengangguran terbuka, ia tidak berusaha untuk melakukan sesuatu, hanya menunggu adanya lapangan pekerjaan. Paragraf selanjutnya dan juga akhir membahas peningkatan pengangguran di negara berkembang disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan kesempatan kerja. Tetapi, Badan Pusat Statistik tahun 2009 mengatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan karena faktor ilmiah yang jika rantai kemiskinan itu tidak terputus akan menyebabkan kemiskinan itu selalu ada. Menurut saya, faktor lainnya yaitu tidak adanya kemauan dari diri sendiri untuk bekerja dapat menyebabkan kemiskinan di DKI Jakarta meningkat. Di sini saya akan membahas tentang kemiskinan dan pengangguran. Yang pertama, saya akan membahas tentang kemiskinan. Penulis di sini membahas mengenai permasalahan yang timbul dan juga cara-cara yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Penulis juga berpendapat sama seperti saya yang telah saya sebutkan di atas, bahwa pengangguran bukan hanya terjadi karena sempitnya lapangan pekerjaan, akan tetapi tidak adanya kemauan dari diri seseorang tersebut yang tidak mau merubah taraf kehidupan mereka sendiri. Penulis juga tidak lupa membahas mengenai apa itu kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, distribusi pendapatan, dan juga hubungan antara ketiga hal tersebut. Penulis juga mengutip pengertian kemiskinan dari World Development Report tahun 1990 dan membahas pengukuran skala kemiskinan secara garis umum di suatu negara yang diukur dari total belanja konsumsi masyarakat suatu negara. Selanjutnya, yakni mengenai pengangguran. Penulis di sini membahas pengertian pengangguran menurut Rapper Brotherhood tahun 2002. Pengangguran adalah penyebab kemiskinan terbesar dan perlu diberantas, tetapi hanya dapat diatasi salah satunya dengan cara menyediakan pekerjaan dan kesempatan kerja, daripada hanya sekedar himbauan atau slogan-slogan saja. Di sini penulis berpendapat bahwa pengangguran bukan hanya masalah pribadi, akan tetapi masalah kita semua yang merupakan masalah struktural. Di sini penulis mengutip Arif dalam Gembel tahun 1992 bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bertumpu pada industri padat modal, pengeboran minyak bumi, dan pertanian. Di sini saya setuju, karena Indonesia merupakan negara agraris dan juga Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi. Selanjutnya yakni mengenai analisis. Di sini penulis membahas kembali pertanyaan awal dengan menghubungkan masalah yang akan dibahas, yaitu mengapa banyak negara berkembang tetap saja mengalami peningkatan kemiskinan. Di sini penulis menjawab dan membahas pertanyaan awal, yaitu yang pertama karena laju GDP yang pesat beriringan dengan jumlah pengangguran yang meningkat, jadi lapangan pekerjaan lebih lambat daripada laju pertumbuhan GDP. Selanjutnya, peneliti membahas hubungan antara sumber-sumber data yang ia gunakan. Pertama, peneliti membahas penelitian Arif Gembel tahun 1992, yaitu pada penelitian Arif, ia mengatakan bahwa Indonesia bertumpu pada industri padat modal yang menghemat tenaga kerja. Jadi di sini maksudnya tenaga kerja tidak dibutuhkan sehingga pengangguran dapat meningkat. Yang kedua, peneliti membahas penelitian Brotherhood tahun 2002 yang di sini ia mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan investasi dalam penyediaan lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan skill masyarakat yang dibutuhkan untuk siap terjun ke lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, peneliti membahas mengenai pemerintah DKI Jakarta yaitu Ahok, kebijakan Ahok untuk menurunkan nilai pengangguran dengan cara merekrut pegawai PHL atau pekerja harian lepas. Dan juga Ahok melarang pengangguran datang ke Jakarta untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi di DKI Jakarta. Menurutnya, semua kebijakan tersebut dapat mengurangi angka pengangguran di DKI Jakarta.
Kesimpulan dari penelitian ini yakni peneliti di sini menyimpulkan mengenai pengangguran mempunyai kecenderungan akan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan itu terjadi karena lambatnya lapangan kerja terhadap angka tenaga kerja dan pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan di DKI Jakarta. Terbukti dari data BPS maupun video YouTube di atas, di mana di tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,47% dan masih mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 10,95%, di mana DKI Jakarta menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Indonesia. Namun, setelah pemerintahan Anies, kenaikan angka pengangguran dapat ditekan. Terbukti meskipun perekonomian Indonesia terguncang sejak pandemi COVID-19, terutama Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah paling kontributif terhadap perekonomian Indonesia. Namun, pada Februari 2021, perekonomian DKI Jakarta mulai membaik. Hal ini ditandai dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 249.000 dibandingkan Agustus 2020 dan merupakan penambahan terbanyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan penambahan ini, tingkat kesempatan kerja atau TKK di DKI Jakarta pun naik menjadi 91,49% dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT turun menjadi 8,51%. Selain meningkatnya kuantitas tenaga kerja, kualitas tenaga kerja di DKI Jakarta juga meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya pekerja di sektor formal sebanyak 268.000 orang dan dominasi persentase jumlah pekerja di sektor formal 64,1% dibandingkan sektor informal, yakni 35,9%. Selain itu, pekerja di DKI Jakarta juga merupakan pekerja terdidik karena didominasi oleh lulusan SMA ke atas. Penyerapan tenaga kerja di bulan Februari 2021 ini terjadi di sebagian besar sektor. Adapun 3 sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang relatif signifikan yaitu sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi dan pergudangan. Pekerja sektor formal didominasi oleh buruh atau karyawan sebesar 93,54% dan sisanya merupakan pengusaha yang dibantu buruh tetap atau dibayar. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini, menurut saya peneliti sudah sangat baik mengupas semua masalah yang ada dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didapatkan dari sumber-sumber sekunder, dan juga peneliti menghubungkan satu persatu sumber-sumber yang ia ambil. Jadi pembaca dapat dengan mudah membedakan sumber-sumber tersebut. Sayangnya, menurut saya peneliti tidak menjelaskan dengan rinci kalimat yang ia gunakan sebagai acuan kuat pendapat yang ia tulis. Seperti pada bab kemiskinan, ia tidak menjelaskan secara rinci apa itu pendekatan income base. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.